Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, untuk yang pertemuan kali ini saya jelaskan beberapa bagian, salah satunya di chapter 8. Jadi di chapter 8 itu kita akan bahas tentang security. Ini adalah bagian dari roadmap-nya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, roadmap-nya yang pertama itu adalah pemahaman atau pengertian tentang network security atau jaringan sekuritas atau keamanan jaringan. Ini yang pertama nanti yang kita bahas. Yang kedua nanti ada namanya prinsipal kriptografi. Kenapa harus bahas kriptografi? Karena berhubungan dengan security. Yang ketiga nanti kita bahas VPN. Yang terakhir nanti kita ada assessment. Baik Pak. Jadi yang pertama saya jelaskan tentang network security. Tujuannya pemahaman tentang network security atau keamanan jaringan itu memahami nanti prinsipnya dari keamanan jaringan itu sendiri, yaitu dari segi kriptografinya, dari segi autentikasinya, sama dari message integrity. Integritas message ini pesan. Jadi pesannya ini asli atau tidak. Itu maksudnya dari message integrity. Terus yang kedua itu di sini ada security in practice. Jadi kita bisa uji coba. Ini di bab 8 itu ada uji cobanya. Nanti bisa kalian cek sendiri di buku. Jadi yang dibahas di bab 8 ini nanti OSI layer yang dipakai itu adalah layer application, layer transport, layer network, sama layer link layer. Nah, network security atau keamanan dalam jaringan ada 4 parameter yang harus dipahami. Yang pertama itu ada confidentiality, yang kedua ada authentication, yang ketiga ada message integrity, yang keempat ada access and availability. Confidentiality itu dia membahas tentang proses pengiriman paketnya sama klien ini yang terima, server yang ngirim. Jadi istilahnya sender dan receiver, bukan client server lagi, sender dan receiver. Sender ini pengirim, receiver ini penerima. Jadi saya ambil studi case-nya seperti WhatsApp. Jadi ketika kalian ngirim ke temannya, entah itu video ataupun foto, itu dia pasti akan dienkrip terlebih dahulu. Nah, data yang dienkrip itu hanya bisa dilihat oleh si penerima atau yang di sini dibahas sebagai receiver. Nah, sender itu datanya itu akan dienkrip dulu. Ketika ada orang mau ngambil data itu, istilahnya nanti saya jelaskan di bawahnya itu ada gambarannya seperti apa. Ada yang mau ngambil data itu, dia harus mendekrip. Kalau nggak bisa ngedekrip, dia nggak bisa baca data itu. Yang kedua itu prosesnya ada parameternya. Yang kedua adalah authentication. Authentication itu sendiri yaitu dia sifatnya adalah confirm identity atau memastikan si penerima paket ini si A atau si B. Jadi nggak mungkin salah kirim kecuali orang yang ngirim data itu atau ngirim pesan itu emang miss gitu loh. Terus yang ketiga ada message integrity. Message integrity itu sendiri yaitu membahas tentang sender receiver yang data yang dikirim itu bisa terbaca oleh orang luar atau tidak. Jadi sifatnya dia broadcast atau tidak. Jadi kalau sifatnya dia person to person, hanya ke orang itu dia data itu masuk. Ketika dia sifatnya broadcast, maka dapat dibaca oleh siapa aja. Ini masuk dari message integrity. Jadi integritas dari pesan itu. Terus yang keempat itu ada access and availability. Access and availability ini hubungannya dengan jaringan atau koneksi internet kalian. Jadi misalnya di jaringan kalian itu cuma 2G atau 3G, yang sedangkan yang pengirimnya dia masih LTE atau udah 4G, itu bisa jadi paketnya kalian pending atau tidak terkirim. Tergantung masih dalam jaringan internetnya juga, jaringan komputernya juga. Terus yang berikutnya, nah di sini. Jadi yang dimaksud dari hal tadi, yang dimaksud dengan confirm identity, ini gambarannya. Jadi ketika Alice ingin mengirimkan pesan ke Bob, di sini ya. Di sini terlihat ada yang namanya Trudy. Trudy ini dia sifatnya kalau di jaringan kita ini, jaringan komputer, Trudy ini biasanya disebut intruder atau dia yang spoofing, dia yang ngambil data. Jadi prosesnya itu data apa aja yang dikirim di jaringan internet itu bisa dibaca oleh siapa aja intinya. Nah, biasanya yang ngebaca ini disebut sebagai intruder. Teknologi yang digunakan biasanya spoofing, namanya spoofing pakai data. Di sini dijelaskan ketika Alice ingin berkomunikasi dengan Bob secara secure ini aman. Secara aman, dia biasanya menggunakan channel ini. Channel ini, kalau yang nanti saya jelaskan di bab berikutnya juga, channel ini biasanya banyak yang kita gunakan itu biasanya berupa VPN, Virtual Private Network. Jadi kalau kita mengikuti jalur yang provider, jalurnya ISP yang ada di sini, itu biasanya data itu bisa diambil oleh siapa aja. Dengan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu sih intinya. Kalau nggak ada tujuan, nggak mungkin ngambil. Biasanya dia di posisinya si Trudy ini melakukan intercept. Intercept dia maksudnya, jadi Alice mengirimkan data, tujuannya ke Bob. Tapi data yang dikirim
Alice ke Bob itu diambil dulu oleh Rudy. Si Rudy ini dia bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama dia bisa melakukan delete itu menghapus pesan itu yang mau dikirim. Yang kedua add message itu maksudnya adalah mengubah bentuk dari pesan itu. Misalnya si Alice pengen ngirim ke Bob, dia judulnya kan lover, jadi pacaran nih, lagi pacaran nih, pengen ngirim I love you gitu. Bisa jadi diubah datanya menjadi I hate you, jadi gitu. Jadi dikirim ke Bob. Akhirnya Bob ini hubungan sama Alice jadi retak. Itu seperti ini, moving data. Jadi data apa aja ya? Nggak cuma handphone to handphone. Data bank juga bisa masih. Data transaksi dan lain-lain itu juga bisa. Pak, mau tanya, Pak. Mengapa, Pak, Trudy itu dibutuhkan gitu, Pak? Kalau seumpamanya nggak ada Trudy, gimana, Pak? Ini nggak dibutuhkan. Maksudnya di sini asumsinya. Jadi asumsinya, Pak. Ya, logikanya dasarnya seperti ini. Pengiriman pesan itu antara 2 orang, 3 orang atau lebih, itu biasanya nanti ada yang mendengarkan. Trudy di sini bisa jadi seperti Bin sih. Iya, Pak, iya. Nah, dia ngerekap semua data percakapan kita. Seperti ini juga bisa jadi direkap sama Bin. Kita lanjutkan dulu ya, Kaya. Siap, Pak, siap. Terus yang berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh Bob agar data itu aman? Yang dikomunikasikan Bob dan Alice itu. Di sini who make Bob alias B. Jadi ketika datanya sudah ada intruder seperti ini atau ada penyusup seperti ini, sebut di sini sebagai message integrity udah nggak berlaku lagi. Jadi hal-hal yang harus dilakukan ini biasa. Yang pertama real life. Jadi Bob dan Alice ini akan menanyakan kabar sebenarnya. Jadi yang hanya tahu rahasianya Bob sama Alice ini apa? Jadi misalnya saya tahu nih rahasianya Alka, jarang masuk misalnya ya, jarang masuk kelas. Saya tanya nih, Kak sakit masih? Padahal dia emang sering sakit-sakitan. Terus Alka bilang, udah Pak, saya lagi liburan. Nah, ini belum tentu si Alka tadi itu. Jadi real life rahasianya ini apa? Rahasia si antara 2 orang yang berkomunikasi ini harus ada salah satu. Rahasia ini disebut sebagai kuncinya untuk buka pintunya. Dia orang asli atau bukan ini harus ada kuncinya. Terus yang kedua, mengurangi penggunaan web browser atau server electronic transaction. Jadi untuk pengguna transaksi elektronik itu kita mengurangi dengan bersentuhan dengan teknologi yang tidak secure. Tujuannya apa? Tujuannya agar data elektronik kita, entah itu data sebagai data pelanggan ataupun data ATM atau ATM kita itu biar nggak terpublish juga. Terus yang kedua adalah online banking client server. Jadi teman-teman yang di sini yang sering buka M-banking, kalau jaringannya masih jaringan kafe, jangan menggunakan jaringan kafe sih, saran saya. Jaringan kafe atau jaringan-jaringan di luar dari yang tidak kalian pahami. Karena apa? Bisa jadi data yang kalian gunakan di situ atau kalian yang inputkan di HP kalian ketika melakukan transaksi M-banking itu bisa diambil oleh router di sana, bisa ditampung oleh router di sana. Akhirnya bisa dijual belikan. Yang ketiga, yang keempat bisa cek DNS server. Nah ini istilah yang digunakan dalam hacking. Yang pertama ada namanya eavesdrop, yang kedua ada impersonation, yang ketiga ada hijack, yang ketiga ada DOS. Ini dalam istilah-istilah yang digunakan dalam hacking atau pengubahan pesan itu. Eavesdrop itu sendiri yaitu intercept message atau mengambil pesan. Jadi data yang di sini ini yang dikirimkan oleh Alice ini diambil dulu oleh Trudy, nggak langsung dikirimkan ke Bob. Ini disebut intercept message. Jadi pesannya itu diambil dulu. Terus yang kedua ada namanya active insert message into connection. Di mana ini maksudnya adalah mengubah pesan tersebut dengan tidak sesuai dengan pesan asli. Jadi bisa ngerubah, bisa ngedit. Ini active insert message. Yang ketiga ada impersonation. Impersonation di sini dia bisa ngerubah paket itu. Jadi yang awalnya dia hanya yang tadi yang bilang I love you itu atau saya menyayangimu tiba-tiba diganti hijacking. Di sini itu dia menghapus atau memutuskan si Bob atau memutuskan si Alice. Memutuskan maksudnya memutuskan jaringan ya. Di hijacking di sini dia langsung putus ini jaringannya di tengah. Itu disebut dengan hijacking. Untuk di DOS sendiri atau yang biasa dikenal denial of service di sini adalah dibuat overload. Kalau dulu masih ada overload, kalau sekarang udah nggak ada overload resource. Jadi overload resource maksudnya ketika kalian ngirim SMS atau WA atau MMS hari ini, sekarang jam 2 ini, bisa jadi pesan itu baru masuk besoknya. Itu karena overloading resource. Itu salah satunya yang biasa sering digunakan di hacking, di DOS. Ini istilahnya di DOS, denial of service. Saya lanjutkan lagi. Ini salah satu contoh saya gunakan pada saat ini. Sekarang zamannya udah mulai bagus. Jadi ada yang namanya language of cryptography. Jadi enkripsi. Pesan yang mau dikirim itu dienkripsi dulu, baru nanti didekripsikan ke si penerima. Salah satu contohnya. Kalau dulu masih yang sering overload resource itu karena belum kriptografinya masih jelek. Kalau sekarang udah kriptografinya udah mulai bagus lagi. Jadi pesan yang dikirim oleh si Alice ini dia sifatnya plain text. Plain text ini maksudnya adalah
kalimatnya ini masih jelas. Maksudnya masih jelas tuh, misalnya halo apa kabar, itu plain text, sebut plain text. Jadi ada H, A, L, O, A, P, A, K, A, B, A, R. Itu plain text, itu disebut plain text. Nah, dikirim atau dienkrip datanya melalui ciphertext. Ciphertext ini biasanya melakukan metodenya dia melakukan penggeseran. Nanti saya jelaskan ciphertext itu seperti apa. Nah, yang bisa membaca itu hanya yang punya key-nya, yang bisa ngedekripsi ciphertext ini. Karena tiap ciphertext beda-beda rumusnya. Ini rumus dasarnya ciphertext. Ada yang penggeseran, ada yang penggantian, tergantung keinginan nanti. Nanti saya jelaskan di sini. Ciphertext itu saya jelaskan di sini. Nah, di sini. Ciphertext ini seperti ini. Jadi, enkripsi yang dilakukan Alice, Bob, dan Trudy ini sudah ada namanya enkripsi. Jadi, si Trudy tidak bisa langsung mengambil pesan yang mau dikirim. Karena harus didekrip terlebih dahulu. Nah, ini salah satu contoh enkripsi atau enkripsi pesannya. Jadi, plain text-nya misalnya halo atau apa. Inilah intinya. A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Ini plain text-nya. Jadi pesan yang mau dikirim itu. Bentuknya seperti ini. Ciphertext-nya ini. Ciphertext ini kuncinya. Kunci ini maksudnya hanya bisa didekrip menjadi dengan menggunakan ciphertext ini. Jadi misalnya A akan berubah menjadi M. B akan berubah menjadi N. C akan berubah jadi B. D akan berubah jadi V, dan seterusnya. Ya, paham ya? Nah, jadi salah satu contohnya di sini. Dia ngomong, Bob, I love you. Alice. Ya, ngomong misalnya. Nah, dia berubah. I jadi S. Di sini dia, I jadi S, turun. Ciphertext itu ya kayak gitu sistem enkripsinya. Jadi lebih gampang ini logikanya, gampang dipahami daripada enkripsi yang lain. Jadi I akan menjadi S, L akan menjadi G, O akan menjadi K, dan seterusnya. Jadi ketika dibaca oleh Trudy, bahasa yang muncul bahasa ini, jika langsung dibaca oleh Trudy ketika dia ngambil pesan itu. Tapi ketika pesan ini udah sampai ke Bob, akan di-decrypt lagi, dan akan menjadi tulisannya tetap jadi I love you, seperti itu. Jadi ciphertext ini cuman aturannya aja, rule-nya itu seperti apa. Saya jelaskan beberapa jenis kriptografi simetrik yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini ada namanya substitution cipher, yaitu dia lebih simpel. Yang tadi saya jelaskan itu termasuk substitution cipher. Jadi menggeser ataupun menukar itu masuk golongan substitution cipher yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua ada yang namanya DES. DES itu adalah Data Encryption Standard. Itu ditemukan di tahun 1993, digunakan oleh US Encryption Standard. Jadi dia digunakan di US Encryption Standard. Dasarnya awalnya dia hanya menggunakan 56 bit. 1 bit itu 8 byte ya. Jadi tinggal dikalikan 8 aja sekitar 448. Sekitar 448 ini. Jadi kalimat yang bisa diisi cuma 448 kata. Bukan kata sih, alfabet hurufnya itu untuk yang DES. DES itu sendiri untuk yang sekarang itu jarang digunakan karena yang DES ini masih rawan, masih bisa di brute force, masih bisa dibuka lagi, bisa di-decrypt atau diubah lagi datanya. Makanya DES ini ada yang disebut sampai 3DES. 3DES itu jadi habis di-encrypt sekali. Kalau tadi kan di-encrypt sekali nih cuman yang sini. Ini kan cuma di-encrypt sekali. Nah, kalau yang 3DES ini dia di-encrypt sampai 3 kali. Habis di-encrypt lagi, di-encrypt lagi dengan 3 different key. Kalau ini kan satu, tadi kuncinya cuma satu. Kalau yang substitution cipher, kalau yang DES ini bisa sampai 3 kali, 3 kuncinya sampai ada 3. Jadi kalau tidak ada 3 kunci ini, data itu, pesan itu tidak akan terbuka. Terus yang berikutnya, yang ketiga itu ada AES. AES itu adalah pengertiannya, pemahamannya yaitu Advanced Encryption Standard. Dikembangkan oleh NIST juga untuk mengganti atau sebagai penerusnya dari DES. Itu digunakan di tahun 2021. AES ini lebih banyak bitnya daripada si DES. Kalau DES itu banyaknya bitnya sebanyak 56 hingga 64 bit. Kalau untuk AES ini dia 128 bit block sampai 256. Jadi kalimatnya lebih banyak lagi. Kalau untuk DES, kalau ada permasalahan untuk DES ini pakai brute force, itu ngedecryptnya hanya butuh waktu 1 detik. Kalau pakai enkripsinya si DES ini, data encryption standard, dia hanya 1 detik. Kalau menggunakan brute force, ada namanya brute force itu untuk hijack juga. Itu membutuhkan 1 detik untuk membaca datanya. Tapi untuk AES, dia membutuhkan waktu sebanyak 149 triliun tahun
baru kebuka untuk yang AES ini. Jadi lebih bagus AES daripada DES di tahun 2021. Itu kelanjutannya DES itu menjadi AES. Di tahun berikutnya muncul yang namanya RSA, Reverse Samir Adelson Algorithm, di mana dia lebih mengutamakan integer number. Terus di equivalent itu dibandingkan dengan angka yang akan di-encrypt, bungkus. Jadi dia lebih fokusnya ke integer number. Kalau yang RSA, Reverse Samir Adelson Algorithm. Jadi dari kalimat itu dia cari mana yang sifatnya integer itu nanti dia dibungkus, di-encrypt lagi. Dari 4 simetrik crypto ini, menurut kalian mana yang lebih baik? AES Pak, AES. AS Pak. Tapi untuk saat ini, di tahun ini, lebih banyak itu yang menggunakan RSA. Dia menggunakan RSA untuk enkripsinya. Karena kalau yang AES ini, dia sifatnya, dia masih punya limit sampai 256 bit case. Jadi ada limitnya. Tapi kalau untuk yang RSA ini nggak ada limitnya, sampai 512 sampai 128 kalau nggak salah. Tapi lebih tinggi lagi ada. Kemarin pernah baca ada sampai 2048 juga ada. Jadi RSA ini lebih banyak. Jadi tujuannya kan semakin besar penyimpanan, semakin bagus enkripsinya. Tujuannya kan seperti itu. Kalau menggunakan AES, penyimpanannya kecil, enkripsinya akan seperti ini juga. Beda lagi dengan RSA. Media penyimpanannya besar, akan tapi security-nya itu lebih bagus. Jadi untuk saat ini RSA ini masih lebih bagus. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih itu apa saja sih untuk menanggulangi atau menangani permasalahan yang ada seperti yang dilakukan oleh Trudy tadi, intercept message, perubahan pesan dan lain-lain. Biasanya yang banyak kita gunakan yaitu VPN. Di sini saya akan menjelaskan VPN itu sendiri. Jadi di sini saya deskripsikan VPN itu dari 5W, jadi 1H. What, why, who, where, when. Yang pertama yaitu VPN. Pemahaman VPN itu merupakan jaringan teknologi yang aman dan terpercaya, secure and reliable bahasanya, dan dapat menghubungkan jaringan privat antara person, corporate, institution dengan menggunakan komunikasi publik internet. Jadi komunikasi publik yang sekarang itu kita nggak butuh lagi kabel telepon kan. Kita udah asalkan ada jaringan internet, kita udah bisa telepon-teleponan, video call dan lain-lain. Kenapa kita wajib menggunakan VPN? Ini masih bagus. VPN sampai sekarang itu masih digunakan. Jadi kenapa kita menggunakan VPN? VPN digunakan karena memiliki kemampuan dalam menjamin keamanan data. Salah satu contohnya biasanya VPN IPsec. Jadi jenisnya VPN itu ada yang free, ada yang pro. Kalau yang free itu yang bahaya biasanya, karena datanya bisa kesebar. Who ini siapa aja sih yang menggunakan VPN? Biasanya penggunaan VPN itu dilakukan oleh kantor-kantor besar, bank, sebuah organisasi atau organisasi-organisasi besar, institusi yang saat ini dengan mudah dapat digunakan oleh masyarakat umum. Jadi sekarang juga orang-orang di warung kopi atau dimanapun udah bisa menggunakan VPN, tapi jenisnya banyakkan dari mereka itu menggunakan yang free. Padahal ketika menggunakan VPN yang free, data di HP kalian tuh bisa diambil, baik dari yang dikunci atau di secure. Misalnya kalian nyimpen data itu ada di folder yang di secure gitu, itu masih bisa ambil kalau masih pakai VPN yang free. Karena kebanyakan ada virusnya biasanya diselipin di VPN itu. Where is VPN? Maksudnya ini di mana kita akan menggunakan VPN? Selama kita masih terhubung dengan jaringan internet, baik menggunakan telepon genggam, gawai ataupun komputer, itu harapannya harus menggunakan VPN. Jadi sifatnya data kita ketika mengakses menggunakan VPN ke jaringan internet, sifatnya kita jadi anonymous. Anonymous itu sulit diketahui siapa sih yang pakai. Kapan? When use VPN. Kapan kita akan menggunakan VPN? Kita dapat menggunakan VPN atau memanfaatkan VPN ketika ada jaringan internet. Tidak ada jaringan internet, itu nggak usah pakai VPN, nggak apa-apa. Hanya ketika kita terkoneksi dengan jaringan internet. Biasanya orang-orang yang melakukan VPN ini dia melakukan transaksi m-banking atau apa, itu menggunakan VPN, ataupun mencari literasi. Jadi untuk nyari literasi biar nggak ketahuan, si Alka tadi nyari literasi A, B, C biar nggak ketahuan, itu pakai VPN aja. Karena VPN juga ngebuka yang diblok, semua hal yang dibuka di blok itu bisa diakses semua oleh VPN. Jadi di sini how-nya penggunaan VPN itu ada dua jenis emang. Ada yang gratis dan berbayar. Tergantung dari jumlah IP negara yang ingin digunakan. Jadi misalnya kita menggunakan VPN dari Indonesia dengan menggunakan IP-nya Singapura itu bisa. Jadi kita seolah-olah berada di Singapura untuk menjelajahi dunia internet, dunia maya itu. Dapat menggunakan browser tuh web dan gawai atau handphone. Pak, mau nanya, kalau buat VPN sendiri bisa nggak Pak? Bisa. Kalau buat VPN sendiri itu bisa. Karena VPN dasarnya bisa dikembangkan semua.
bukan dibuat, dikembangkan bahasa. Jadi kalau kita mengembangkan bisa, kalau membuat ini gambaran VPN ya, kelihatan ya. Jadi gambaran VPN-nya seperti ini. Gambaran VPN itu seperti ini. Di mana ketika kita mengirim data sama tadi kayak Alice dan Bob itu, data yang mau dikirimkan atau mau diakses atau data yang mau kita cari di internet itu pasti ada yang namanya intruder juga. Nah, gunanya VPN itu dia dibungkus berkali-kali. Nggak ada sih yang disebutan data itu aman, nggak ada, tapi meminimalisasi risiko yang ada. Tujuannya itu VPN. Pak, boleh tanya, Pak? Nah, Gimana itu, Pak? Kalau bisa meyakinkan kalau VPN itu emang aman gitu, Pak? meyakinkan dari segi akademik, Dari ya maksudnya menurut segi akademik gitu, Pak. kalau dari segi akademik gampang kalau saya pakai Wersak aja. Jadi komunikasi komputer satu dengan komputer yang lain, Wersak kan bisa ngedata itu, bisa ngambil ya, bisa ngambil datanya. Iya, Pak, Nah, bisa. tinggal dibandingkan ketika klien sama gawai atau si klien ini menggunakan menggunakan VPN dan tidak menggunakan VPN. Datanya yang gampang itu sama atau tidak? Oh, berarti samar gitu, Pak. Di Wersaknya itu, Pak, Bukan samar, munculnya. maksudnya bukan samar. Data itu muncul, tapi tinggal dibandingkan. Beda gitu, Pak. Ya, beda, pasti beda. Kalau data yang Oh, menggunakan iya, VPN. Pak, ya, Pak, paham, Pak. Kalau saya dari segi akademiknya seperti itu. Kalau dari Makasih, soal Pak. ya. Di sini cara kerja VPN saya jelaskan sebentar. Cara kerja VPN di sini ada data. Jadi yang kita kirim itu berupa data, baik berupa gambar, video, ataupun suara, ataupun teks, itu kita sebut sebagai data. Data di sini akan dirubah ke dalam bentuk biner, yang saya sering jelaskan di kelas. Nah, VPN ini akan melakukan enkripsi dan autorisasi pada data yang akan dikirim, dan membuat sambungan ke tujuannya. Ini mau ditujukan ke siapa data ini? Ini tugasnya VPN. Nah, pada jaringan internet yang datanya sudah dibungkus itu, data itu kan langsung dikirim oleh jaringan internet ke klien yang berada di tujuan yang diinginkan. Jadi tujuannya kemana? Misalnya ke si A atau si B, si C, ini langsung sama jaringan langsung internet, langsung data yang sudah dienkrip itu akan dikirimkan. Host akan dicek. Host ini yang si penerima, si receiver. Kalau yang tadi bahasanya receiver. Host itu akan menjadi tujuan yang melakukan decrypt. Jadi data itu akan di-decrypt lagi. Jadi ada encrypt, pasti ada decrypt. Itu ya. Jadi itu prinsip dasar. Prinsip dasarnya kalau kita melakukan enkripsi, pasti harus ada namanya dekripsi. Enkripsi itu mengunci, dekripsi itu membuka kuncian itu agar dapat dibaca atau pahami istilahnya. Kita harus melakukan dekripsi. Dan dicek autorisasinya, apakah yang si penerima data ini benar si A atau bukan. Ini dicek lagi nanti sama si data yang sudah dibungkus oleh VPN. Kalau sesuai, maka data itu akan kebuka. Tapi kalau si receiver atau target ini dia pura-pura atau seolah-olah sebagai receiver, ini pasti akan data itu entah itu rusak atau data itu nggak kebaca. Jadi banyak faktor lain. Endingnya ada host atau ada receiver, orang penerima pesan itu yang tidak diautorisasi atau tidak diizinkan mengambil data tersebut, maka data tersebut tidak akan terbaca. Yang kata saya tadi itu rusak. Di sini jenis VPN, penggunaan VPN. Jadi biasanya VPN tuh yang pertama penggunaan VPN tuh di bidang bisnis. Bidang bisnis untuk saat ini itu biasanya pengiriman data dari cabang ke pusat, pengiriman data dari toko cabang ke toko pusat, itu istilahnya gitu. Jadi pengirimannya dia secara privat. Jadi agar data ini nggak bisa dibuka oleh siapa-siapa. Ini saya pernah menggunakan VPN ini waktu pengalaman saya di Batubara. Jadi datanya Batubara, lapangannya itu di Kalimantan, datanya itu harus terkirim ke Jakarta. Nah, sifatnya dia menggunakan VPN. Alasannya apa? Karena agar data yang dikirimkan secara privat, informasinya privat. Jadi bukan untuk bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jadi misal data Batubara yang hari ini didapatkan itu 5.000 ton, dikirimnya secara VPN, dilaporkan ke kantor pusat yang di Jakarta itu 5.000 ton juga. Permasalahannya jika data itu kebuka, bocor, maka data itu bisa ada orang-orang yang memiliki kepentingan itu bisa dijual belikan biasanya data-data seperti itu. Terus yang kedua di bidang pendidikan. Biasanya untuk penggunaan VPN ini, salah satu universitas yang sudah menggunakan itu UGM. Jadi dia menggunakan VPN, jadi nggak pakai jaringan publik. Mengurangi ini juga sebenarnya, mengurangi noise yang ada di jaringan publik VPN itu. Salah satu contoh kampusnya yang menggunakan VPN itu yaitu UGM untuk pembelajaran daring. Yang ketiga ada di bidang IoT, biasanya implementasinya pada smartphone yang sudah high itu dia menggunakan VPN. Terus sosial media juga bisa, yang paling sering di kehidupan kita itu di perbankan. Transaksi internet mobile sama mobile banking dan lain-lain itu untuk wilayah perbankan itu dia wajib menggunakan VPN. Ini jenis-jenis VPN-nya, yaitu ada Express VPN, IPVanish, Private Internet Access, CyberGhost, dan Private VPN. Ini jenis-jenisnya. Salah satu ini dari datanya saya dapat dari Viscascom. Jadi VPN yang sering digunakan di Indonesia ini. 5 VPN yang sering digunakan di Indonesia. Kesimpulannya,
Di sini untuk membuka akses yang dibatasi atau kita mengakses web yang di luar yang dibatasi, entah bisa dapat menggunakan VPN. Jadi IP asli yang di perangkat kita atau di gawai kita atau di gadget kita itu akan tersembunyi. Yang kedua, keamanan. Itu jaringan yang sifatnya pribadi. Kalau kita ngirimin data sifatnya pribadi dan privasi, itu lebih baik keamanannya itu ditingkatkan. Jadi menggunakan VPN yang berbayar. Itu ada yang setahun $100, ada yang setahun sampai $1.500, tergantung dari keamanannya. Terus yang berikutnya ada kerahasiaan. Tujuan dengan menggunakan VPN ini, semua rekam jejak digital kita akan tidak terlihat atau bisa terenkrip. Jadi sekiranya si Alka tadi itu namanya Alka, ketika dia menggunakan VPN, namanya bisa ganti itu nanti. IP-nya ganti, MAC address-nya ganti, dan lain-lain. Jadi kerahasiaan kita itu benar-benar terjaga dengan adanya VPN. Terus yang keempat, di sini ada namanya permasalahan koneksi. Ada beberapa VPN itu yang jenis-jenisnya itu kan banyak tuh, A, B, C, D. Saya asumsikan, saya pernah menggunakan ada 3-4 jenis VPN. Ada yang pertama, yang A, VPN ini dia dapat mempercepat jaringan koneksinya. Yang si B itu bisa memperlambat jaringan koneksinya. Ini juga dalam konteks biasanya dari segi enkripsinya. Biasanya. Semakin tinggi enkripsinya, semakin berat dalam proses pengiriman datanya. Upload dan download datanya semakin berat. Nah, yang berikutnya ada pembatasan data. Di ISP atau penyedia jaringan internet atau provider yang biasa kita kenal itu tidak semua akses diberikan. Seperti punyanya Telkom itu ada namanya apa, Telkom Sehat atau apa itu. Nah di situ itu dibatasin. Jadi nggak semuanya kita mau nonton film, entah itu film Korea atau film Barat, film-film yang sifatnya bisa diupload online itu biasanya diblok kalau punya SPD. Nah dengan menggunakan VPN itu akan terbuka langsung. Jadi nggak ada batasan kalau VPN itu. Itu dari saya untuk penyampaian di chapter 8. Yang berikutnya ini tugasnya kalian. Tugasnya kalian yaitu di chapter 8 nomor 7 dan nomor 8 di buku itu ada, itu tugas individu, dan mereview, resume untuk chapter 8 itu dari tugas kelompok. Biasanya nanti kalian cari dari jurnal-jurnal dengan menggunakan teknologi POP yang kemarin kita pelajari itu, publish or perish yang kita pelajari itu. Itu lebih memudahkan nanti untuk cari referensi jurnal maupun conference. Keterbaruannya juga bisa diatur di situ. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih ada yang mau ditanyakan dari sini? Tugas ini, Pak. Oh, tinggal dibuka aja di bukunya. Itu ada. Ini tugasnya ini nomor 7, nomor 8. Coba aja buka bukunya yang e-book itu kan ada referensi e-booknya itu yang kemarin situ ada. Bentar. Oh, yang bagian yang Indonesia itu, Pak. Ya. Siapa? Dikumpulkan nanti ya jam 12 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.